Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 3 Januari 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini kita merumuskan tema yang berbunyi Tahun Penyertaan Tuhan. Karena itu perkenankan saya menyampaikan Selamat Tahun Baru 2022. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, salah satu kesenangan para petualang yaitu meneliti gua, baik petualang mancanegara maupun petualang di negeri kita. Mereka senang sekali untuk meneliti gua. Masih ternyata ditemukan gua yang belum dikenal oleh masyarakat. Tetapi para petualang telah meneliti lorong-lorong gua yang gelap, menelusuri gua yang masih asing. Kadang di dalam gua itu mengalir sungai dan dibutuhkan pemandu atau penuntun awal untuk memulai perjalanan meneliti gua. Oleh penuntun yang berpengalaman akan menunjukkan di mana keindahan lorong gua itu, di mana kesulitan bahkan bahaya yang menghadang memasuki gua itu. Dengan penelitian dan perjalanan yang berhasil baik, itu tergantung juga kepada penuntun. Namun perjalanan bisa gagal atau celaka kalau penuntun itu orang yang tidak mampu dan tidak menguasai situasi. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan, bahan renungan kita tentang perjalanan Israel yang sudah terdampar di Gunung Sinai. Tuhan sudah memanggil Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum dan ketetapan firman Tuhan. Bagaimana situasi umat Israel yang menantikan kembali kedatangan Musa, yang mereka menantikan di kaki gunung itu? Ada dua keadaan yang disebutkan. Pertama, mereka seperti kuda lepas kandang. Dalam Keluaran 32 ayat 25. Bagaimana kuda lepas kandang? Wah, tidak terkontrol lagi, seenaknya saja. Sehingga umat itu meminta kepada Harun untuk membuatkan ilah yang mereka sebut sebagai yang memimpin perjalanan mereka. Yang kedua, umat Israel berbeda dengan segala bangsa yang ada di muka bumi. Dalam Keluaran 33 ayat 16 tadi. Dua hal ini membuat Musa kewalahan memimpin umat itu. Berulang-ulang
disebut bahwa umat itu memang tegar tengkuk, bandel, keras kepala. Satu sebutan yang tidak baik. Namun itulah keadaan mereka di hadapan Tuhan dan juga di hadapan Musa. Namun ada kelebihan umat itu yang membedakan mereka dengan segala bangsa di muka bumi. Kelebihan itu ialah janji Tuhan untuk menyertai mereka, khususnya dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang dengan sumpah telah ditetapkan oleh Allah menjadi milik pusaka umat Israel. Dengan dua keadaan ini membuat Musa pusing. Dia kehilangan pikiran sehingga dia berkata di hadapan Tuhan, "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Begitu tegas Musa menyampaikan keadaan ini kepada Tuhan. Musa siap mundur sebagai pemimpin umat itu kalau Tuhan tidak berjalan dengan mereka. Sedangkan umat itu seperti kuda lepas kandang, tidak terkontrol. Umat yang tidak bisa diatur, yang bebal, yang tegar tengkuk. Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Musa karena Musa telah mendapat kasih karunia Tuhan. Dalam suasana ketegangan inilah Musa melanjutkan memimpin Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Bukanlah maksud menghakimi saudara-saudara atau menuduh kita tegar tengkuk di hadapan Tuhan untuk menggambarkan perjalanan kita dalam tahun 2022 ini. Tetapi dua hal yang tersebut di atas perlu kita sadari, yaitu kita tidak lebih baik dari sifat dan sikap umat Israel yang disebut dengan tegar tengkuk. Sebab kita harus berbeda dengan bangsa lain, dengan segala bangsa di muka bumi ini. Bedanya adalah kita berjalan dalam tuntunan tangan Allah. Ada tangan gembala yang baik yang menuntun kita. Ada Roh Kudus yang menerangi, memberi hikmat bagi kita. Dan tujuan kita jelas, pasti, yaitu hadirat Bapa di sorga. Tahun 2022 adalah gua yang baru dan asing yang akan kita jalani. Tetapi penuntun jalan bagi kita menguasai gua yang baru ini. Maka katakanlah, jika Engkau sendiri ya Tuhan tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat menjalani tahun 2022 ini. Mari saudara-saudara, selamat menikmati dan menjalani tahun 2022. Tuhan menuntun kita. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, siapkah Anda menjalani tahun 2022 ini hanya dengan penyertaan Tuhan? Yang kedua, bagaimana sikap Anda bagi mereka yang menjalani tahun 2022 ini dengan mengandalkan harta kekayaan yang telah diperolehnya dengan curang dan tipu? Yang ketiga, jelaskan tujuan Anda menjalani tahun 2022. Apa tujuan Anda? Apa akhirnya yang Anda tuju dalam menjalani tahun 2022? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur memasuki tahun 2022 karena Tuhan yang menghantar dan menyertai kami.
kami bersama keluarga, bersama tetangga, bersama masyarakat, bersama jemaat, dan gereja-gereja Tuhan. Bagi masyarakat dan pemerintah kami berdoa untuk penyertaan Tuhan. Karuniakan hikmat bagi pemerintah kami. Dan kami ingat juga teman-teman kami yang keadaan kesehatannya terganggu, yang sakit. Ya Tuhan, berkati mereka dengan kesembuhan. Mereka yang ragu dan dibebani kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, usaha, supaya mereka dapat keluar, mendapat jalan keluar dari kesulitannya. Dengan kerendahan hati kami memohon, janganlah suruh kami berangkat kalau Tuhan tidak menyertai dan memandu kami menjalani tahun 2022 ini. Dengan penyertaan Tuhan, segala keraguan dan kesulitan akan sirna karena perjalanan kami dalam tuntunan tahap demi tahap. Tuhan akan berikan keberhasilan, tanda penyertaan. Akhirnya kami sampai di tujuan yang ditetapkan Tuhan dalam tahapan perjalanan kami, setahap demi setahap. Inilah doa dan harapan kami